Gadis itu karena wajahnya mirip sang ibu, telah dikendalikan oleh pamannya selama 10 tahun penuh. Setiap hari dia diwajibkan mengenakan jepit rambut peninggalan ibunya. Keluar rumah tidak boleh lebih dari 1 jam. Bahkan jika kakaknya mengucapkan satu kata buruk tentang dirinya, dia akan langsung dipukuli paman. Nenek pernah berusaha menghentikan kelakuan gilanya, namun justru dikurung di halaman selama 5 tahun. Sampai sekarang pun gadis itu dilarang menemuinya. Meski begitu, api perlawanan di hati gadis itu tidak pernah padam. Pada hari pernikahan kakaknya, dia akhirnya menunggu kesempatan bertemu pria yang akan menyelamatkannya. Begitu melihat pria bertubuh tegap itu, dia langsung berkata ingin tidur sekamar dengannya. Namun pria itu menolak dingin. Tak punya pilihan. Gadis itu pun melemparkan lukisan tengkorak yang dibuatnya dari lantai atas. Lukisan penuh pertanda buruk itu langsung membuat para tamu heboh. Kakaknya marah sampai gemetar. Namun ketika menengadah tidak melihat siapapun. Karena gadis itu tahu, keluarga pamannya penuh dengan kelicikan. Merusak pernikahan hanyalah sedikit balas dendamnya. Namun sebelum sempat pergi, pria itu sudah mengangkatnya dengan satu tangan, membawanya masuk ke kamar. Alasan gadis itu terburu-buru menyerahkan dirinya. Hanya karena pamannya semakin jelas menaruh nafsu padanya. Daripada dipaksa oleh pria itu, lebih baik dia memilih seorang pria tampan. Namun ketika pria itu melihat gadisnya pergi begitu saja setelah tidur, justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Dia langsung memerintahkan asistennya mencari gadis itu ke seluruh kota. Keesokan harinya kakak perempuannya datang, menuduh gadis itu sebagai biang kerok yang merusak pernikahannya. Namun gadis itu dengan wajah polos berkata, dia sudah pergi lebih awal. Kakaknya jelas tidak percaya, baru hendak menekan lebih jauh. Namun paman langsung menghentikannya, bahkan memerintahkan kakak dan bibinya pergi. Saat itu kesabaran paman sudah habis. Dia langsung mengancam dalam 3 hari, gadis itu harus tunduk padanya. Jika tidak nenek akan dikirim ke rumah sakit. Gadis itu marah dan membalas, mengatakan itu adalah ibu kandungnya. Namun paman hanya menyeringai dingin, mengatakan kalau ibu sakit, tentu harus dirawat di rumah sakit. Sambil merapikan rambut gadis itu, tatapannya penuh obsesi yang sakit jiwa. Semua itu dilihat oleh bibi. Meski tak berani menentangnya terang-terangan, dia justru bersekongkol dengan putrinya. Berencana menjebak gadis itu di pesta pribadi esok hari, untuk diserahkan pada anak konglomerat agar dirusak. Namun mereka tidak tahu, rencana jahat itu justru menjadi kesempatan balas dendam bagi gadis itu. Keesokan harinya, pria itu mendengar kabar gadis akan hadir di pesta. Dia segera datang sendiri ke tempat itu. Saat pesta berlangsung, kakaknya memperkenalkan identitas gadis itu, mengatakan selama ini selalu bersembunyi di rumah tak mau keluar. Melihat wajah gadis itu, pria itu langsung memerintahkan asistennya membawa gadis itu kemari. Tak lama kemudian, asisten benar-benar membawa gadis itu masuk ke sebuah ruangan, lalu mengunci pintunya. Gadis itu melihat pria itu, kembali melakukan hubungan dengannya. Namun di saat itu juga, kakaknya tiba-tiba menerobos masuk. Meski dihalangi asisten tetap memaksa masuk, berniat menangkap basah gadis itu berselingkuh. Namun ketika melangkah ke dalam kamar, dia terkejut bukan main, karena gadis itu menghilang begitu saja tanpa jejak.